Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Bunda Siti. Hari ini Bunda Siti akan bercerita kisah inspiratif yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara untuk mengabulkan doa. Berikut ini adalah salah satu kisah ajaibnya terkabul doa yang dialami oleh seorang ibu yang biasa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai tugas pokok juga sebagai guru. Di waktu luang, beliau mengisi harinya dengan menanam sayuran atau tanaman herbal lainnya, baik di pekarangan maupun di polybag. Ada tanaman yang dia jual, yaitu bibit bidara, dan ada juga tanaman yang dia tanam di polybag dan di pekarangan berupa jahe, kunyit, kencur, dan tanaman obat-obat lainnya. Semuanya dia niatkan untuk bisa disedekahkan bagi temannya yang membutuhkan atau tetangganya yang memerlukan. Setiap dia menanam, dia selalu mengiringi dengan doa agar tanaman ini tumbuh subur, bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan untuk orang lain. Terkadang tanaman ia tanam ada yang rusak, ada yang mati dan kerdil karena media tanam yang dipakai adalah media tanam ala kadarnya yang dia dapatkan di pekarangan rumah. Media tanam yang sesuai biasanya harus campuran kompos, sekam bakar, dan tanah yang mengandung unsur hara untuk tanaman tersebut. Sekam bakar biasanya dibutuhkan untuk media tanam di polybag karena sekam bakar sangat berguna untuk mengikat unsur hara pada tanaman, memperbaiki tingkat keasaman pada tanah, mengisolasi penyakit dan menyerap racun pada tanaman, serta sangat berguna mengatasi tanah yang rusak. Beliau berpikir dari mana dia dapatkan sekam bakar. Tapi beliau selalu berdoa, semoga sekam bakar bisa ada. Setiap menanam, beliau berusaha untuk membuat media tanam yang baik, agar media tanam tersebut bisa membuat tanaman yang ditanamnya tumbuh subur dan berguna bagi orang lain. Di awal bulan November, ada 2 orang tentara yang datang silaturahmi dan beliau mengutarakan untuk meminjam rumah kosong yang ada di sebelah rumah kami. Beliau ingin memakai rumah tersebut untuk dijadikan pos sementara. Beliau pun segera menghubungi ponakannya untuk meminta izin agar rumahnya dipinjamkan untuk sementara kepada tentara yang melakukan latihan di tempat desa tersebut. Seminggu kemudian, tentara pun datang, berjumlah 18 orang untuk menempati rumah tersebut. Rumah tersebut mulai dibersihkan, pekarangan pun dirapikan, rumput-rumput pun dibabat habis, dinding rumah dicat, di jalan dia buat gapura, pagar-pagar pun dirapikan, dia buat gundukan-gundukan tanah, dan karung-karung yang disusun. Entah apa isinya, apakah tanah. Banyak tumpukan karung yang diletakkan di sisi pagar. Halaman pun tampak bersih.
dibuatkan pagar, taman, dan nampak indah pemandangannya. Mereka adalah tentara muda yang siap diterjunkan di Papua pada tanggal 5 Januari 2021. Mereka melakukan latihan 3 tahap, dan tahap terakhir yaitu di Kecamatan Sepaku. Karena di Kecamatan Sepaku memiliki medan yang sama seperti di Papua. Setelah 10 hari latihan di Kecamatan Sepaku, mereka harus kembali ke kompi mereka. Mereka mengemasi barang, merapikan rumah, dan mereka pun mengucapkan terima kasih karena diizinkan untuk menempati rumah tersebut, menyerahkan kunci rumah, serta mereka pamitan minta doa restu agar mereka sampai di Papua dalam keadaan selamat dan pulang ke keluarga juga dalam keadaan selamat pula. Tumpukan karung tersebut hanya ditinggalkan saja. Beliau membuka karung dan melihat berisi tanah. Karung yang lain berisi rerumputan yang sudah mulai jabuk dan hampir menjadi kompos. Di karung yang lainnya berisi sekam bakar yang sudah jabuk dan bisa dijadikan sebagai media tanam. Beliau pun kaget. Sekam bakar, kompos kini sudah ada di hadapannya. Rupanya Allah punya cara untuk mengabulkan doa seseorang melalui tentara yang meminjam rumah. Pesan moral dari cerita ini bahwa kita jangan malas berdoa, jangan berhenti berdoa. Apapun yang Anda butuhkan, baik urusan dunia dan akhirat, sampaikanlah kepada Allah Ta'ala. Untuk urusan sekecil mungkin, seremeh walaupun sebutir garam, apalagi terkait kebutuhan lain yang lebih besar. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Bercita-citalah setinggi langit. Allah akan mengabulkannya. Bangunlah keyakinan kalau Allah akan menolong. Bangunlah rasa percaya diri yang akan mendorong untuk maju dan berkembang. Yakinlah bahwa doa yang baik pasti Allah akan kabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.